Pak Rian. Halo Witar, apa kabar? Baik, baik. Apa kabar? Baik, baik. Thank you nih udah invite di live JC Trade. Iya, iya, iya. Karena hari ini berhubung topik kita kan digital marketing. Nah, Pak Rian sendiri kan an expert in digital marketing ya. Jadi mungkin kita hari ini mau bahas, mau ngupas tentang apa sih sebenarnya digital marketing ini. Oke, Jadi oke. jadi basically maybe a little bit of context dulu ya. Jadi Pak Rian ini adalah seorang CEO dan founder ya dari company ToffeeDev. Ya, Benar ya, Pak betul. ya? Betul. Nah, maybe you can tell us a little bit about ToffeeDev. Perusahaan ToffeeDev ini perusahaan apa sih, Pak Rian? Jadi ToffeeDev kita digital agency, base-nya kita di Jakarta. Kita bantu bisnis untuk mereka masuk ke dunia online atau mereka yang mau mengembangkan bisnis mereka secara online. Jadi apapun jenis bisnisnya, kalau misalnya ada peluang untuk masuk online, terutama di zaman sekarang ini bisa berdiskusi sama kita. Oke. Kurang lebih di situ. Udah lama? Kita mulai dari ToffeeDev ini udah lama, 2000, Pak? kita mulai dari 2010 ToffeeDev sendiri. Jadi 2010 sampai sekarang mulainya itu dari meja makan. Jadi kita literally saya berdua mulai ToffeeDev dari meja makan di rumah gitu ya. Terus sampai akhirnya sekarang lumayan lah udah punya kantor, ada tim yang bisa ngerjain tentang digital marketing gitu. Nah, berarti kalau tadi ToffeeDev sudah di-founded di 2010, berarti sebenarnya jauh-jauh sebelum kita katakan adanya pandemik ini, sebenarnya digital marketing sudah banyak digaung-gaungkan ya? Wah, bukannya udah banyak kali, Pak. Jadi dari 2000 ini kalau saya ini bilang 2010 sampai 2020 awal, tepatnya Maret 2020, kita tuh selalu ke perusahaan, kita bikin event, kita bikin acara. Goalsnya adalah supaya ngajakin perusahaan itu pindah. Jadi yuk kita ngembangin bisnisnya di dunia online. Online itu banyak loh, ada persiapannya dan segala macam. 2010 sampai 2020 itu perjalanannya susah. Jadi perusahaan itu pasti ada aja tuh kesulitannya. Kayak misalnya, nggak punya orang, gaptek, nggak bisa internet Indonesia itu bagus gak ya koneksinya dan segala macam. Jadi selama 10 tahun kita ngomong ke perusahaan-perusahaan, semuanya tuh punya resistance, punya ntar dulu deh, nanti dulu deh gitu. Tapi 2020 bulan Maret sampai sekarang tiba-tiba pandemik, wah semuanya dipaksa harus pindah. Jadi ya bagus juga sih ada pandemik. Jadi tugasnya kita maksain perusahaan masuk ke online itu lebih cepat. Walaupun tentu aja online ini nggak seindah yang diharapkan sama orang-orang. Karena kita di dunia online nggak bisa yang langsung instan. Nah itu adalah tantangan yang paling banyak dihadapin sekarang ini. Mereka berharap dengan masuk ke online, ngedengerin orang yang ini bagus ya, yang ini bagus, yang ini bagus. Pada saat pelaksanaannya akan ada tantangan tersendiri di tiap-tiap perusahaan gitu. Jadi maybe as a little bit information juga untuk mungkin teman-teman nanti yang sudah masuk nih ya. Jadi Pak Rian ini juga merupakan ToffeeDev sama Pak Rian sendiri juga yang menghandle digital marketingnya GIC ya saat sekarang ini ya. Betul. Nah, jadi ini disclaimer. Nah, kalau GIC kan kita tahu nih Pak, GIC kan kita di crypto, kita bridging crypto dengan forex ya. Obviously kan ekosistem GIC, maybe kalau yang sudah bergabung, yang hadir di sini pasti sudah tahu. Tapi kalau yang belum ada, kita juga bisa cek website kita di GIC Trade. Nah, basically yang maksud saya adalah GIC kan kita bergerak di bidang crypto sama forex ya Pak ya, atau bisa dikategorikan dalam investment juga. Nah, apakah sebelumnya Pak Rian sendiri sudah pernah menghandle online digital marketingnya perusahaan-perusahaan investment yang lain? Kita ada beberapa perusahaan yang kita bantu. Jadi salah satu brand yang kita bantuin Mandiri Investasi itu kita bantu beberapa pekerjaannya mereka. Lalu kita beberapa tahun lalu kita pernah ada klien juga untuk
kompetitornya JIC Trade. Sekarang udah gak ada. Itu juga kita bantuin di dunia online. Jadi ada beberapa lah yang kita bantuin mereka untuk masuk ke dunia online. Dan ini memang untuk niche atau untuk industri dari JIC Trade ini adalah salah satu yang paling tough market di dunia online. Jadi kalau kita bilang di digital marketing, beberapa industri ada yang lebih mudah, ada yang lebih susah. Yang lebih mudah itu apa? Oh, yang lebih mudah itu kayak misalnya B2B company, perusahaan yang tujuannya business to business. Nah, itu saat ini relatif lebih mudah. Semua yang bentuknya ke audience, kayak misalnya travel, lalu makanan, F&B, restoran, investment, health, ini adalah satu industri yang tantangannya lebih banyak dibandingkan dengan industri-industri yang lain. Terus kalau untuk digital marketing sendiri, Pak, sebenarnya kalau bisa dikatakan apa saja sih kelebihan dan kekurangan dibandingkan maybe traditional marketing yang selama ini mungkin masih diterapkan sama perusahaan-perusahaan konvensional ya? Yes, jadi kita ngomongin dulu keadaan sebelum pandemik. Sebelum pandemik, zaman dulu, sekarang ngomongnya zaman dulu. Sejaman sebelumnya, kenapa kita mau pakai online dibandingkan dengan tradisional? Salah satu keuntungannya adalah budget marketing yang lebih terukur dan lebih friendly. Maksudnya friendly adalah budgetnya nggak sebesar dari perusahaan tradisional. Terukurnya gimana? Karena begitu kita menggunakan digital marketing, semuanya bisa diukur. Kayak misalnya, oh kita mau pasang kita mau beriklan di Facebook misalnya. Oh, kita bisa lihat tuh berapa banyak yang akan lihat iklannya kita, berapa banyak yang klik, bahkan berapa banyak yang akhirnya mendaftar. Kalau misalnya kita kita pasang iklan kita atau menjaring iklan kita itu untuk mendapatkan leads misalnya. Nah, semuanya itu bisa diukur. Dibandingkan dengan traditional marketing, kita nggak bisa. Kayak misalnya kita pasang iklan di TV. Oh ya udah, pasang iklan di TV. Berapa banyak yang lihat di TV? Ya kira-kira ada pada saat malam itu ada 1 juta orang yang lihat. Terus yang masuk ke website kita jadi berapa banyak? Ya kira-kira, semuanya kira-kira. Karena datanya kita nggak bisa lihat secara pasti berapa banyak yang masuk pada saat itu juga. Nah, itu adalah salah satu keuntungan yang paling besar dari digital marketing, yaitu terukur. Yang kedua adalah budgetnya lebih friendly. Maksudnya budget lebih friendly gimana? Sebagian besar bagaimana kita beriklan di dunia online, biasanya kita bayarnya per klik. Jadi cost per klik dibilangnya. Jadi kalau misalnya mereka hanya lihat iklannya kita dan tidak tertarik dengan produknya kita, mereka nggak usah. Mereka biasanya kita scroll ya. Kalau di Instagram begitu lihat iklan nggak tertarik, mereka scroll ke atas, scroll ke atas, scroll ke atas. Okay? Begitu tertarik, mereka stop dulu, mereka baca dulu, mereka klik. Nah, di dunia online begitu kita mendapatkan interaksi, baru kita membayar untuk biaya iklannya kita. Nah, itu 2 keuntungan yang paling besar dari digital marketing dibandingkan dengan traditional marketing. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin sekarang, ada lagi nggak keuntungannya? Wah, keuntungannya sekarang lebih besar lagi di era new normal. Karena di era new normal ini, semuanya terhubung internet. Kita kerja dari laptop, kita kerja dari komputernya kita, nggak bisa ketemu sama orang baru. Mungkin kalau ketemu orang baru juga orangnya yang ketemu nggak ya? Ini urusannya apa nih? Kita ketemu gitu. Nah, jadi sekarang hampir semuanya terhubung lewat internet. Nah, itu adalah keuntungan yang sekarang ini. Makanya kalau di era new normal, setiap perusahaan suka nggak suka, mau nggak mau harus memperkuat fondasinya mereka di dunia digital. Gitu. Kalau kita bicara tadi kan kelebihannya, tentunya pasti segala sesuatu ada kelebihan dan kekurangan, Pak ya. Yes. Kalau dari kekurangan, tentunya secara khusus di Indonesia kalau kita menjalankan digital marketing ini saat ini challenge-nya apa-apa saja sebenarnya? Kekurangannya adalah Indonesia, sekaligus kelebihannya adalah bangsa yang besar. Jadi Indonesia itu punya 280 juta penduduk, di mana 160 jutanya sudah menggunakan internet. Nah, tapi kita punya dari Sabang sampai Merauke, ya, dengan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi, of course, kita yang misalnya saya yang di Jakarta. Di Jakarta ini kita
lebih savvy daripada mereka yang ada mungkin di Yogyakarta mungkin. Atau di kota-kota di Kalimantan atau Sulawesi mungkin. Di Jakarta karena kita kompleks, penduduknya banyak, kita banyak menggunakan online lebih sering dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Nah, itu jadi kelemahannya adalah kita nggak bisa menargetkan hanya ke daerah-daerah tertentu untuk Indonesia karena ada batasan atau limitasi yang dibuat sama provider. Jadi kita nggak bisa targetin lebih tertarget. Jadi kita punya jangkauan itu luas dengan online, tapi karena luas ini jadinya yang kita promosikan bisa jadi nggak bagus, bisa jadi nggak tertarget, bisa jadi sangat sulit untuk menargetkan pada orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari digital marketing. Dan digital marketing kelemahan yang lumayan, saya akan bilang lumayan besar adalah teknologi glitch. Apa maksudnya teknologi glitch? Karena internet ini semua berhubungan dengan teknologi. Jadi komputer, internet, koneksi internet, konten, semuanya ini masih kita bilangnya banyak bug-nya, banyak yang nggak bagus lah, nggak sebagus itu, ya kan? Nah, jadi kalaupun kita punya konsep dari internet yang sangat bagus, kayak misalnya salah satu contohnya adalah penargetan di Facebook, misalnya kita bisa beriklan di Facebook dengan menargetkan kepada audiens-audiens tertentu. Kita cuma mau targetin ke perempuan umur 17 sampai 25 yang tinggal di daerah Jakarta. Tiba-tiba begitu kita masuk, kita jalankan iklan, kok tiba-tiba ada yang laki-laki umur 24 tinggalnya di Medan masuk juga ke tempatnya kita. Kenapa nih? Kok bisa begini? Ya itu adalah teknologi glitch. Dan itu nggak sedikit. Jadi kalau misalnya kita dengerin kayak saya ngomong gitu ya, kesannya itu, wah indah banget ya, wah keren banget internet bisa begitu. Pada kenyataannya pada saat mulai masuk itu jadi tantangan yang lumayan besar. Buat kita sih lumayan besar karena kita ngejual salah satu servisnya kita adalah kita bantuin orang untuk pindah ke dunia online. Pada saat mereka mulai masuk, oh kok ternyata ada yang di sini nggak pas, yang di sini nggak pas, yang di sini nggak menarik, yang di sini hasilnya kurang maksimal. Ya akhirnya itu jadi tantangan buat kita. Gitu. Saya perhatikan Pak, kalau misalnya kita berbicara sekarang kan Pak Rian sendiri sebagai yang menghandle digital marketingnya GIC. Nah GIC kan kita bergerak di bidang investment nih Pak. Nah sering juga karena kan kita tahu ya beda online marketing dengan offline marketing. Tentunya kalau offline marketing itu target market kita rata-rata bukan orang yang secara langsung, secara personal kita kenal. Yes. Tetapi yang secara tidak langsung terekspos maybe oleh strategi-strategi digital marketing kita, mungkin dari ads kita dan sebagainya. Nah, ini seringkali menjadi salah satu tools, yang digunakan juga Pak oleh mungkin beberapa, kita boleh katakan beberapa investment company ya, maybe ada yang scam, ada yang maybe money game, tapi karena packagingnya dengan digital marketing kemudian karena mereka tahu kelebihan dari digital marketing itu bisa reach sekian banyak orang, sehingga banyak juga masyarakat yang bisa saja tertipu gitu loh. Yes, ya. Ya kan? Nah, benar. Nah itu emang tantangannya karena kita dalam dunia digital semuanya tuh kita cuma di layar doang nih, kayak yang kita nonton sekarang nih IG Live. Ya di layarnya kita aja. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi adalah dari sebuah layar. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan melalui sebuah layar inilah yang akan memberikan dampak besar ataupun dampak yang kecil. Nah, karena beberapa orang mengetahui loophole dari konsep ini, makanya banyak yang penting saya ramai dulu, yang penting saya laku dulu sih, yang penting saya bagus dulu. Dan teknologinya sekarang ini kita bisa menargetkan pada siapapun yang ada di internet. Jadi mereka konsep-konsep yang seperti itu mereka hajar semuanya. Jadi semuanya ditabrak deh dengan tidak memperhitungkan value yang bakal mereka dapetin di belakangnya. Makanya kalau kita ngomongin beberapa investment company, akhirnya mereka kena
distrust, nggak dipercaya lagi sama audiensnya. Ada beberapa yang mulai susah untuk dapetin pelanggan-pelanggan baru. Nah, itu adalah tantangan yang kita hadapin, dan itu yang kita dari saya, bagaimana kita meng-cater GIC adalah kita ngejaga nih supaya GIC dengan investment dengan industri yang ada, gimana caranya supaya kita enggak salah langkah dengan menjalankan strategi yang lebih bilangnya lebih apa ya? Bilangnya lebih nice, lebih elegan untuk bisnisnya kita gitu. Karena kalau enggak industri ini kalau kita ngomongin di industri forex dan industri investment banyak noise. Jadi banyak noise-nya itu adalah mereka yang iming-imingnya itu terlalu muluk-muluk. Gimana caranya jadi kaya, bagaimana caranya jadi financial freedom, bagaimana caranya bisa mendapatkan keuntungan 1000% dalam satu malam, dan seterusnya. Nah, bener nggak? Jawabannya pasti kalau saya tanya sama Pak Peter, itu bener nggak? Bisa terjadi? Jawabannya adalah bisa, ya kan? Karena kenapa dibilang bisa? Karena ada yang memang seperti itu. Jadi 1 dari 10.000 bisa mendapatkan seperti itu. Karena itu ada professional trader, ada miliarder baru dari forex dan segala macam. Tapi persentasenya itu sangat kecil dibandingkan dengan mereka yang akhirnya losing the money, udah nggak bisa bayar lagi, udah nggak kehabisan semuanya, salah strategi dan segala macam. Nah, itu yang membuat industri ini di online menjadi satu bagian yang sangat tricky menurut saya. Karena di online dengan banyaknya perusahaan yang melakukan hal itu, dan kita mau melakukan yang baik, tapi kalau kita nggak ngikutin yang ada di market, kita lose-nya banyak. Kalau kita ikutin di jangka panjangnya akan lebih banyak lose-nya. Jadi bagaimana kita memainkan itu dengan cantik, itu yang kita kerjakan sekarang ini. Ya, saya setuju sih dengan Pak Rian yang dikatakan tadi. Jadi coming back to my point yang tadi, jadi sebenarnya digital marketing sendiri kan sudah punya challenge-nya tersendiri dalam hal kita bagaimana caranya kita mempackage produk kita sehingga yang mau kita sampaikan ke publik ini kan tersampaikan, right? That itself is already a challenge, right? And then seringkali kemudian yang sering kita dengar dari luar itu justru seperti investment yang maybe yang tidak legal, yang scam dan sebagainya. Kemudian menyalahgunakan ini, dan kemudian semua company investment yang lain atau company yang lain yang sebenarnya benar malah terefek juga karena efek ini. Ya. Nah, itu kan, ya. Itu emang jadi susah banget ya, karena itu yang kejadian sekarang ini, dan itu yang saya rasakan juga. Jadi terutama pas saya pegang GIC ini iya dia investment, iya dia trading, tapi baru karena kita crypto dan P2P, ya kan? Jadi untuk sebuah produk baru kita ngomongnya ada fase early adopter, ya kan? Early adopter itu adalah yang mereka baru-baru nih. Karena kan kalau GIC kita lihat roadmap-nya mau masuk ke kripto juga kita kan. Nah, udah masuk kripto tapi ke kripto yang lain juga. Kita punya GICT untuk di GIC Trade. Ya. Nah, untuk menjelaskan itu karena kita masuk early adopter itu udah tantangan. Jadi tantangannya kita sebenarnya double. Dengan impiannya kita untuk menjadi lebih besar, ya kita mau gak mau kita harus educate the market. Nah, gimana cara educate the market? Ya ini juga salah satu inisiatif yang dilakukan oleh tim untuk ngadain IG Live supaya lebih banyak orang lebih mengerti apa itu GIC Trade, kenapa harus GIC Trade, apa yang membedakan dibandingkan yang lain. Ya kan? Karena banyak kelebihan atau banyak keuntungan-keuntungan yang ada di GIC Trade. Nah, jadi ya, itu adalah keadaan marketnya yang ada sekarang ini. Mau gak mau, suka gak suka, kita harus bisa overcome dengan creativity. Gimana caranya kita supaya lebih menarik dari pasar,
dan apa yang bisa kita kerjakan untuk meningkatkan brand value-nya kita. Ya, benar sekali, Pak. Jadi saya merasa saat sekarang ini khususnya ya, selama pandemik ya, we feel as if kita ini lagi dalam masa transitions. Jadi transition time ini bukan hanya untuk level company, tapi transitions ini juga transitions for consumer. Jadi maybe kalau sebelumnya orang itu masih banyak melakukan pembelian, kalau sebagai consumer itu kan melakukan pembelian secara offline. Berhubung memang mungkin yang di consider adalah maybe saya kenal nih orang, saya kenal nih marketing dan sebagainya pada saat mungkin sebuah produk ditawarkan ke mereka. Tapi saat sekarang ini kan dengan adanya pandemic, obviously kan people kan avoid physical contact, right? Jadi di saat the habit of consuming juga jadi beda ya. Lebih banyak orang itu melakukan maybe purchasing products atau apapun itu melalui online. Nah itu dari segi konsumernya. Nah dari segi company juga saya rasa juga melakukan shifting yang sama ya. Most company itu maybe melakukan shiftingnya itu dari yang sebelumnya offline, sekarang udah shifting ke lebih banyak online, right? Karena kan ya considering everything yang still happening right now. Karena memang kalau offline udah nggak bisa ketemu orang dan sebagainya, obviously pasti mereka udah shift choices mereka ke online ya Pak ya. Nah, satu maybe yang pengen saya tanyakan juga, jadi kalau misalnya kan banyak ini dari sisi transition time ini, banyak company yang tidak mengerti gitu loh akan apa itu digital online. Maybe mereka menjama-jama, mencoba-coba dan sebagainya gitu loh. Padahal sebenarnya digital online is not something new, right? It's something yang sudah dilakukan, bahkan Coffee Dep sendiri udah 10 tahun, right? Maybe even before that itu people udah started doing digital marketing gitu, melalui ads dan sebagainya. Nah, maybe yang pengen kita kupas adalah sebenarnya seberapa besar sih tingkat keberhasilan daripada digital marketing ini sendiri? Oke. Nah kalau kita ngomongin tingkat keberhasilan kan berbeda-beda. Berbeda-bedanya adalah bagaimana kita mengukur tingkat keberhasilannya. Nah, bagaimana caranya supaya tingkat keberhasilannya lebih tinggi? Karena kesalahan banyak orang pada saat mereka bilang mau masuk ke online adalah, oh yaudah kita masuk online, apa yang kita kerjakan? Oke, kerjain Facebook, Instagram, masukin video YouTube, dan bikin website. Itu adalah yang biasa orang kerjakan tuh. Oke, yaudah bikin account dan segala macam. Padahal pada saat kita bilang mau masuk ke online, satu hal yang kita harus mengerti adalah siapa target audiensnya kita. Nah, kalau kita bisa mengerti siapa target audiensnya kita, apa yang kita bisa bantu dari target audiensnya kita, itu yang akan menentukan apakah kita jadi lebih baik, tingkat rate-nya lebih tinggi atau tidak. Contohnya gimana? Contohnya adalah kalau saya masukin ke JIC Trade punya program yang kita lagi mau jalankan adalah kita ada program untuk mereka yang baru trader yang baru mau mulai trading, mereka yang mau belajar, gak tahu gimana cara belajarnya, kita bikin program untuk mereka. Nah, penawaran yang kita bikin buat trader baru ini adalah hanya untuk trader baru. Kenapa trader baru? Karena trader baru yang akan membutuhkan training yang kita lakukan. Trader yang lebih advance gimana? Untuk para trader yang udah lebih berpengalaman, ikutin program kita yang baru ini, maka mereka akan kecewa. 100% pasti akan kecewa. Nah, itu adalah langkah berikutnya yang kita akan lakukan setelah kita menjalankan program yang pertama. Jadi satu target audience untuk satu produk untuk satu target audience. Dengan begitu, tingkat keberhasilannya diharapkan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kita menargetkan untuk semua orang. Nah, jadi sama juga kayak kita punya market maker. Market maker ini adalah targetnya orang-orang yang yang mau berinvestasi secara pasif. Nah, gimana caranya supaya berinvestasi secara pasif dengan aman? Kita lagi siapin bagaimana untuk menargetkan pada orang-orang ini. Nah, setelah kita tahu siapa target audiensnya kita, langkah berikutnya di online ini adalah bagaimana kita menyampaikan penawaran yang kita mau berikan kepada mereka. Bagaimana caranya? Saat ini kita menggunakan funnel. Jadi satu halaman demi halaman. Funnel bukan website. Funnel itu adalah halaman penawaran, lembar penawaran yang kita buat khusus untuk target audiens yang kita mau targetkan. Jadi untuk mereka yang newbie tadi ada satu lembar penawaran khusus, untuk yang
investor ada satu halaman khusus, untuk produk yang lain ada satu halaman khusus. Nah, ini adalah bagian yang paling besar effortnya di dunia online. Setelah kita punya target audience, penawaran yang bagus, baru setelah itu kita baru beriklan, baru kita mempromosikan. Mempromosikannya apa? Ada banyak strategi-strategi yang kita jalankan, terkadang bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Contohnya apa? Contohnya kayak inisiatif untuk melakukan IG Live. IG Live ini apa sih untungnya untuk GIC Trade kita ngadain IG Live? Apakah akan mendatangkan pelanggan secara langsung? Jawabannya adalah enggak. Kita nggak bakal datangin pelanggan secara langsung. Tapi kenapa kita tetap mengadakan GIC Trade IG Live? Karena dengan kita mengadakan seperti ini, kita bisa mendapatkan awareness yang lebih tinggi. Goals-nya adalah awareness, hanya untuk membangun brand awareness. Nah, itu juga salah satu strategi. Tapi kalau misalnya kita balikin, apakah IG Live, Instagram Live ini akan mendapatkan konversi yang tinggi? Jawabannya adalah enggak secepat itu menurunkan konversinya. Karena dari satu strategi ini, kita punya beberapa fase yang harus dilewatin. Kayak misalnya jumlah followernya harus naik, engagement rate-nya harus tinggi, dan yang komen, untuk yang punya pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komen supaya nanti bisa dijawab. Nah, semua ini yang berhubungan untuk membangun brand awareness kita. Gitu. Tapi kalau ditanyain seberapa percentage untuk yang sukses dan tidak, itu jawabannya sangat bervariasi. Ada yang bagus, ada yang sorry to say, it's a bad campaign gitu. Ya, karena maybe banyak sekali ya, maybe teman-teman mungkin di perusahaan lain atau di company-company lain, mereka pengen banget nih, apalagi di company yang khususnya company menengah ke bawah seperti UMKM dan sebagainya, Pak ya. Karena mereka have no clue what is digital marketing all this time, kan. Dan tiba-tiba kalau sampai tiba-tiba datangnya pandemik, tiba-tiba mereka harus shifting, and then they don't know how to shift, right? Dengan maybe resources yang terbatas, nah mereka maybe ada sedikit keraguan ya, karena yang sering kali saya juga sering kali ditanya seperti ini, Pak. Jadi kan GIC ini kan kita udah banyak nih melakukan campaign-campaign online seperti yang tadi Pak Rian sebutkan. Jadi kita punya campaign khusus untuk trader nih, untuk trader yang pemula gitu loh. Kita ada campaign khusus, nah kita ada kasih edukasi, ada kasih webinar, ada pembelajaran dan sebagainya. Satu campaign. Kemudian kita juga ada campaign yang lain seperti campaign untuk khusus menargetkan investor yang pasif. Kita punya market maker, nah silakan nih bergabung market maker dengan portfolio sekian dan sekian. Nah, maksud saya adalah setiap campaign ini tentunya kan memiliki target market dan budgeting yang beda-beda ya. Kemudian maybe juga salah satunya gimana caranya kita mempackage sebagus mungkin supaya produk yang mau kita jual itu sebenarnya nyampe gitu loh sampai ke end user. Nah, jadi yang sering saya ditanya itu adalah apakah online campaign ini sifatnya short term atau long term, Pak, sebenarnya? Tergantung dari produk yang kita mau tawarin sebenarnya. Jadi apakah produk itu jadi long term atau short term, itu tergantung dari bagaimana kita men-treat produknya. Kayak contohnya di Toffee sendiri, kita ada beberapa produk yang dari awal tahun kita berdiri sampai sekarang produknya ya itu aja, dan itu kita campaign, kita jalankan di dalam campaign, kita nggak pernah berubah, mungkin udah nggak pernah berubah dalam 2-3 tahun terakhir. Jadi campaign ini masih berjalan dengan sendirinya di secara online. Tapi saya nggak bisa bilang bahwa dengan menjalankan campaign secara online hasilnya langsung bagus. Enggak, karena nature bisnisnya kita adalah B2B. Jadi kita ke agency ini bukan ke UMKM tapi lebih ke bisnis. Jadi kita punya tim sales yang akan meng-follow up. Meng-follow up-nya masih manual. Kenapa masih manual? Karena nature bisnisnya di Indonesia masih cukup manual. Kita nggak bisa bikin semuanya otomatis, klik button, beli sekarang dan segala macam, itu masih sangat sulit untuk diadakan. Jadi kita masih harus hybrid. Tergantung dari perusahaannya. Apakah perusahaan tersebut lebih mau masuk ke online atau enggak. Tapi yang paling penting juga adalah kesiapan dari si perusahaan itu. Karena kalau yang saya lihat dari pengalaman saya dari satu perusahaan ke perusahaan lain,
Yang berhasil itu adalah mereka yang memang mau masuk online. Kalau mereka yang punya, aduh masuk ya ke online ya, hasilnya ada nggak nih, bener nggak nih? Kebanyakan mereka menjadi ragu-ragu dan kebanyakan dari mereka akhirnya campaign-nya nggak berhasil kemana-mana. Karena apapun yang kita informasikan, mereka punya sedikit raguan. Sayangnya di dunia online adalah hasilnya nggak secepat yang kita inginkan. Sayangnya. Ada nggak yang berhasil dengan cepat? Jawabannya ada. Sama seperti tadi trading. 1 dari 10.000 campaign akan mendapatkan hasil yang bagus. Ya, makanya mungkin kita sering lihat di online ini, mendapatkan penghasilan sekian, campaign-nya naik berapa ratus %, follower naik 50.000 dalam waktu 1 bulan. Ada nggak? Ada. Yang seperti itu ada nggak? Jawabannya adalah ada. Tapi 1 dari sekian banyak yang melakukan hal tersebut. Jadi kalau yang kita bisa lakukan adalah kalau misalnya teman-teman yang baru mau masuk ke online, apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Ya memang langkah pertamanya adalah mesti belajar dulu. Dan berita bagusnya adalah kalau untuk keadaan seperti sekarang ini, bagaimana kita bisa belajar untuk pemasaran online itu sangat mudah. Tinggal follow orang-orang di Instagram, setiap malam banyak banget yang sharing mengenai digital marketing. Nah, setelah belajar, yang paling penting adalah jangan lupa dipraktekin. Ngerti gak ngerti, apapun yang dipelajarin, pokoknya hari itu, ini lagi ngomongin tentang ini. Besoknya mulai dijalanin. Walaupun pasti banyak dari teman-teman yang nggak ngerti, bingung mesti ngapain, melakukan satu kegiatan, nggak ada hasilnya. Ya udah nggak apa-apa, karena memang itu adalah prosesnya. Ya, setuju sekali sih. Khususnya saya rasa sih khususnya di masa-masa pandemik ini, mungkin mindset seperti yang tadi disampaikan. Mungkin saya pengen nih beralih ke online, tapi gua nggak ngerti dan sebagainya. Mungkin udah nggak berlaku sih ya, menurut saya. Karena kalau bisa kita lihat sendiri kondisi bisnis di mana-mana ya, khususnya yang offline nih, itu bisnis sudah drop by 80 to 90% by now. Yes. Right? Maksudnya kalau dulu sebelum pandemi, maybe kita masih bisa consider nanti aja deh, ya kan? Mungkin bisnis gua secara offline ini masih jalan. Tapi maybe I don't think so for now ya. For now kalau kita tidak masuk ke dunia online, which a good thing for GIC, bahkan karena GIC sebelum pandemik kita juga sudah masuk ke online. Kita memang selalu melakukan campaign-campaign kita melalui online. Karena kan kita memang tidak ada offline marketing ya selama ini ya. Jadi memang campaign kita dari sebelumnya itu sudah online. Dan kita menyadari it's a good thing that we started early gitu loh. Kita mulai jauh lebih awal gitu dari sebelum pandemi. Apalagi Talk Fit Up sendiri udah 10 tahun ya kan. Nah mungkin di masa-masa sekarang ini, saya rasa sih mindset dimana kalau kita nggak mau belajar, menunggu-nunggu lagi, I don't think it works anymore. Yes. Cuma mungkin yang kita juga pengen yang pengen kita sampaikan ke mungkin consumer ya, mungkin ke user and user ya, dalam hal memilih produk secara benar juga Pak, secara digital marketing gitu. Yes. Ya kan, karena kalau secara kita perhatikan yang melakukan digital campaign ini, digital marketing ini in terms of investment ya, banyak sekali Pak, banyak sekali. Yes. Tapi not every company is legit ya. Kita nggak usah sebutkan company apa, tapi not every company is legit gitu loh. Dan sering sekali banyak klien-klien ini yang tertipu karena mungkin ya memang digital marketing, karena kalau misalnya company yang tidak legit tentunya kan nggak ada kantor. Semuanya through online gitu loh kan. Jadi jadikan satu tools yang salah untuk maybe ya scam people dan sebagainya. Betul. Nah, itu emang banyak banget tuh yang kejadian kayak gitu. Apalagi kalau kita di online, scammers, namanya scammers ya. Scammers itu kan kalau di dunia offline dibilangnya penjahat gitu ya. Penjahat itu biasanya akalnya tuh paling banyak tuh, lebih banyak lah setidaknya. Jadi di online itu mereka bikin penawarannya bagus, gambarnya bagus, semuanya dibikin indah, semuanya dibikin alamat kantor, mereka bisa ya ambil aja kantor yang ada, gedung yang ada di Jakarta, tinggal bilang gedung apa, lantai berapa, selesai. Kan orang-orang juga gak bakal ngeliatin apakah benar atau enggak. Dan itu emang kesulitan yang kita hadapin untuk kita lawan di dunia online dengan semua penawaran itu. Jadi kalau misalnya
bagaimana caranya kita bisa fighting the bad, fighting the scammers. Gimana supaya kita nggak jatuh ke penawarannya mereka. Yang paling pertama adalah kita harus lihat bagaimana performa mereka di dunia online. Kayak misalnya contoh paling simpel adalah bagaimana branding dan positioning mereka yang dibangun di dunia online. Mungkin branding dan positioningnya belum nyampe, tapi bagaimana mereka membangun branding dan positioningnya. Contohnya kalau teman-teman lihat account-nya GIC Trade, semuanya didesain, semuanya diatur secara profesional. Jadi gambarnya itu nggak mentang-mentong tiba-tiba warnanya merah, terus ke hitam, terus ke ini. Semua kalau ngelihat itu adalah warna GIC Trade yang dijagain, orange dan biru tua. Oke, itu adalah bagaimana kita membangun trust. Itu adalah salah satu cara kita membangun trust. Dan itu yang harus dilihatin juga dari teman-teman. Oh iya, kalau yang perusahaan kayak gini kayaknya kemungkinan besar nggak bakalan nipu atau lebih legit. Dan untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti GIC Trade, kita punya license, kita punya izin yang dikeluarkan sama Bapepti Indonesia. Nah, sehingga untuk kita trading lebih aman dibandingkan dengan mereka yang nggak pakai izin, nggak pakai surat-surat lah. Nah, semuanya itu tertuang di dalam satu lembar informasi. Informasinya di mana? Informasinya bisa dari websitenya. Nah, itu adalah bagaimana kita mencegah untuk dibohongin. Nah, kalaupun teman-teman lihat yang over promise, itu yang harus lebih hati-hati lagi. Sangat sulit lah untuk bilang garansi profit 1000% sebulan. Nah, itu kan pasti scammers tuh. Tapi ada yang fall, ada yang jatuh ke situ. Jawabannya pasti ada, karena menarik gitu. Saya setuju banget sih ya. Kita memang harus lebih jeli dalam memilih produk, karena kita terdapat perbedaan yang sangat mendasar between offline and online. Kalau offline itu kan maybe cara kerja dulu, yang offline dimana kalau misalnya kita ditawarin produk kan itu ada salesnya tuh, ada marketingnya. Right, jadi kita memang benar-benar ada interaksi secara langsung, jadi kita bisa mengecek lebih mendetail. Mungkin apa itu dari segi karena kita sudah kenal dan sebagainya. Nah, kalau secara online itu kan everyone is stranger sebenarnya, kita juga nggak tahu. Nah, jadi saran saya sih memang untuk teman-teman ya yang memang lagi nyari investasi, maybe trader, secara pasif juga yang nyari investasi pasif, itu saya sarankan sih lebih berhati-hati dalam memilih produk secara online. Yes. Nah, memang hari ini kita hadirkan Pak Rian di sini karena mungkin saya bukan expertnya di dunia online. Makanya mungkin kalau langsung dengar dari Pak Rian sendiri kan lebih legit ya. Yes. Nah, terus coming back to point saya yang itu, Pak. Jadi kan sekarang kalau sekarang during pandemic ini kan everything is done online, ya. Memang masih ada sebagian yang masih bertahan dengan offline, pasti ada. Yes. Nah, cuman nggak bisa kita pungkiri lagi, I think it's inevitable ya. Especially during now ini kan kita terakselerasi dengan adanya COVID ya. Jadi perubahan kita itu dipaksa secara cepat gitu loh. Lu nggak ngerti, lu harus cepet-cepet ngerti lu. Lu nggak tahu, lu harus belajar gitu loh. Nah, apakah offline sales marketing itu bakal tereliminasi sooner or later by digital online? Maksudnya apakah the future ini adalah semua bakal digital doang and there's no offline sales gitu loh di dunia bisnis? Di dunia bisnis ya? Ya. Opini saya adalah gapnya akan lebih besar. Gapnya. Jadi gapnya gimana maksudnya? Antara mereka yang benar-benar membutuhkan human touch dengan yang tidak membutuhkan human touch akan jaga lebih jauh lah. Jadi akan ada beberapa bisnis yang nggak bisa lepas dari human touch. Contohnya apa? Contohnya adalah customer service bisnis yang mau butuh sentuhan, kayak B2B market, bagaimana kita butuh ketemu, butuh ketemu orang lah untuk membangun trust. Nah, perusahaan-perusahaan seperti itu akan tetap membutuhkan tim sales. Tapi untuk beberapa perusahaan dianggapnya nggak perlu tim sales lagi, karena tim salesnya berubah. Kayak misalnya contohnya di sekarang ini
McDonald beberapa gerai udah nggak ada kasir, semuanya dipencet di layar. Oke. Nah, itu sekarang baru di beberapa tokonya mereka. Kedepannya mereka bakalan lebih banyak lagi yang menggunakan automated. Nah, di situ kan tadinya tim salesnya itu adalah yang kasir lah. Kasir itu yang terima uang, nawarin semua produknya. Nah, yang pekerjaan seperti itu akan sangat banyak tereliminasi. Itu semua yang akan lebih sulit untuk mendapatkan peluang di situ. Nah, jadi buat kalau ditanyain apakah nanti kedepannya bakalan online semua, jawabannya adalah sebagian besar mungkin iya, tapi akan ada beberapa bisnis yang nggak bisa kita lewatin tanpa ada ketemu orang. Cuman caranya kita berinteraksi yang akan berubah. Kalau sebelumnya berinteraksi untuk ketemu sama orang, mungkin kita harus ketemu. Jadi dari saya kita harus ke daerah, ke kantornya klien gitu. Nah, kedepannya ya inilah yang akan kita lakukan. Ketemu lewat online, ketemu lewat Zoom meeting atau GoToMeeting, ketemu lewat webinar untuk berinteraksi. Jadi caranya kita berjualan juga akan berubah. Kita harus bisa lebih confident ngomong ke depan kamera, terus gimana caranya kita presenting lewat online. Itu adalah skill-skill yang perlu di-equip, perlu dipelajari mulai dari sekarang. Iya, memang benar. Nah, kita memang sudah bisa membayangkan Pak ya, sebuah future di mana memang offline itu bakal sedikit demi sedikit digantikan oleh online marketing, right? Yes. And saat sekarang ini kita tahu nih, ini sebenarnya saya sering berpikir seperti ini Pak ya. Di saat dunia ini kita benar-benar go digital, like fully digital, semua orang itu campaign marketingnya itu digital dan sebagainya. Nah, kita tahu sekarang wadah untuk kita bisa digital campaign itu kan contohnya seperti Facebook, Instagram, right? And then maybe Google, and then YouTube gitu lah. Nah, di saat semua company merubah business model, shifting fokusnya itu, shifting resourcesnya itu semua ke online. Nah, pada saat itu kita benar-benar fully depending on, for example, YouTube, for example, Facebook gitu lah. Yeah. My big question is, what happens kalau tiba-tiba si Mark Zuckerberg ini snap his finger gitu loh. Jadi kayak Thanos gitu loh. Thanos. Thanos di snap finger, mati loh. Mana tuh? You nggak bisa advertise lagi di sini. Nah, kita nggak menerima atau mungkin dia merubah kebijakan yang lain dan kita harus beradaptasi lagi dengan kebijakan itu. Karena sebelumnya sepertinya sudah pernah terjadi, Pak ya. 2014 ke 2015 or something, if I'm not mistaken. Itu banyak banget kejadian yang kayak begitu. Jadi kalau kita tadi ngomongin tentang si Mark Zuckerberg, Facebook, di dunia ini kita dikuasain, dimonopoli sama 2 perusahaan doang berarti, Google dan Facebook. Jadi 2 perusahaan ini yang menguasai semua. Dan mereka adalah negara tanpa presiden. Jadi presidennya ya dia orang. Pokoknya dia ini ya. Peraturan mereka yang bikin juga. Jadi nggak perlu pakai voting dari penduduk. Jadi mereka bilang ganti. Sepanjang perjalanan saya mulai belajar digital marketing itu 2007 sampai sekarang itu udah berapa kali si Mark Zuckerberg itu snapping the finger, hilang semua, hilang. Dan itu nggak bisa kita hindarin karena memang polisinya dari mereka. Kayak misalnya di industrinya yang kita jalani nih, maksudnya pas saya megang campaign dari JIC Trade, investing adalah salah satu industri yang diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan ini. Jadi Facebook dan Google memperhatikan sekali produk-produk yang bisa ditawarkan menggunakan platform ini. Nah, nggak semua perusahaan trading ataupun perusahaan investment bisa masuk ke dalam Google kecuali kalau mereka legit. Kecuali kalau mereka benar-benar dianggap, oh ini bagus, ini bisa dipromosikan. Jadi, kalau keadaannya seperti itu, caranya kita gimana untuk melakukan online marketing? Mungkin itu pertanyaannya. Satu-satunya cara adalah dengan kita membangun database. Nah, bagaimana kita membangun campaign-nya kita secara online, bukan berdasarkan dari
kita mempertaruhkan nyawanya kita ke satu platform. Oleh karena itu nggak disaranin, oh yaudah kita pakai Instagram aja, terus-terusan pakai Instagram, terus kita nggak kelola account yang lain. Ya. Ya, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa growing di online. Gitu. Nah, yang menarik adalah pada saat semuanya, gimana kalau misalnya semuanya udah online, semua perusahaan udah go online, dan ini terjadi di Amerika, karena di Amerika lebih savvy daripada di sini, semua perusahaan udah masuk online. Apa yang terjadi? Yang bagus dari dunia ini adalah dunia selalu berputar. Jadi selalu balik ke awal lagi. Jadi yang terjadi di Amerika beberapa bulan yang lalu, bukan beberapa bulan lah, sebulan atau tahun yang lalu, sebelum new normal ini, yang mereka lakukan adalah beberapa perusahaan akhirnya memutuskan untuk masuk ke offline lagi. Jadi gimana masuk offline? Ya mereka tadinya semua online, semua beli produk secara online. Setelah orang-orang mulai give up dengan online, mereka mulai masuk offline lagi. Jadi tadinya kirim email, sekarang mereka kirim surat, postcard. Oh ya? Nah itu adalah ya, jadi kembali lagi ke awal. Nah itu dibutuhkan kejelian kita sebagai marketer untuk ngeliat marketnya ini udah mulai jenuh belum dengan online. Dan itu, wah kalau ditanyain sekarang, apakah kita perlu melakukan hal itu? Mungkin bisa iya, bisa enggak. Karena keadaan pandemik kita nggak tahu sampai kapan apa yang akan terjadi di keadaan pandemik ini. Nah, tapi kita harus aware bahwa rodanya akan balik lagi, trennya selalu balik lagi ke tren yang awal, gitu. Tapi ya maybe kalau di Amerika memang mereka sudah reach sebuah titik jenuh kali ya. Tapi maybe kalau saya perhatikan di Indonesia kita justru karena adanya pandemi ini baru mulai emerge nih, semua UMKM ini mulai pakai. Jadi maybe kita masih ada satu cycle yang harus kita lalui dulu dalam digital marketing ya. Indonesia nggak usah takut dengan kompetisi, karena kompetisinya kita baru mulai. Kita baru, untuk kebanyakan bisnis, buat teman-teman yang dengerin, kebanyakan bisnis di Indonesia itu nggak sesulit itu, karena kita emang new. Kita baru, perusahaan-perusahaan itu baru mau masuk ke online. Mereka tadinya belum punya website, sekarang bikin website. Sebelumnya belum punya akun Instagram, sekarang bikin akun Instagram. Ya, ini cuma lagi ramai, tapi kompetisi sebenarnya kita masih banyak bisa exploring di sini. Ya. That's why, like I said, sebenarnya it's a good thing ya. For GIC, kita sudah mulai online campaign itu jauh-jauh hari sebelum adanya pandemic, obviously. Jadi mungkin bagi teman-teman yang lagi dengerin, kita di GIC saat sekarang ini memang kita lagi jalanin, kita bakal jalanin a new online campaign ya untuk para trader ya, Pak ya. Jadi untuk para newbie trader yang mau bergabung, kedepannya ini bakal kita launching sebuah campaign baru. Kita memberikan webinar, memberikan edukasi dan sebagainya. Jadi just stay tune aja. Bagi yang belum tahu, boleh langsung cek di websitenya kita, www.gicindonesia.com saat sekarang ini. Maybe Pak, sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa saran atau pesan-pesan yang mau disampaikan before we close. Well, untuk teman-teman yang baru mau mulai ke digital marketing, langkah pertama untuk masuk ke digital marketing adalah kita jangan fokus ke bagaimana caranya atau tools apa yang kita perlu gunakan, karena dengan apakah kita menggunakan Facebook atau Instagram atau Google atau iklan, jangan fokus ke situ, tapi gunakan, cari tahu dulu siapa target audiensnya kita. Kalau misalnya kayak tadi, trader yang pemula, berarti itu adalah target audiensnya kita. Mereka yang udah investor, udah suka investing, mereka adalah target audiensnya kita. Setelah kita mau tahu target marketnya, baru kita akan membuat penawaran dan kita baru menggunakan platform yang digunakan. Karena internet ini sangat luas, pada saat kita mau memilih antara Instagram atau Facebook atau LinkedIn atau yang lainnya, kita harus tahu dulu siapa target audiensnya kita dan di mana mereka menggunakannya. Karena saat ini kalau kita targetin yang lebih muda, maka mungkin kita akan pakai TikTok, bukan pakai Instagram. Kalau pakai sekarang ini. Nah, platformnya kan berbeda. Nah, itu adalah caranya kita untuk melihat bagaimana pergerakannya kita di dunia digital marketing. Nah,
Baru setelah itu setelah kita mengetahui di mana mereka berada, baru kita membuat konten yang related dengan apa yang audiens kita inginkan, gitu. Jadi itu adalah tips sedikit buat teman-teman yang mengikuti IG Live hari ini. Ya, oke. So thank you Pak Rian. Thank you Pak Peter. Thank you. IG Live kita hari ini. Yes. Stay safe, stay healthy, sukses terus Pak. Sukses terus, sama-sama. Oke, Thank you Pak. Thank you. Yep, bye.